Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FGBMFI. The vision that we see, the mission we reach. Salam orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. FGB Man dan LOF. Be strong in the Lord. Baik, kita masuk di dalam SOTV hari ini dan kita akan mulai dengan short message dan tema opening dan doa pembuka. Kami mengundang Pak Vincent Wijaya. Silakan Pak Vincent. Be strong in the Lord, FGB Man. FGB Man. Strong in the Lord. Yeah. Greeting from Japan for Brother John Carrot. Also, best regard from Brother Katsumi from Japan. Suaranya jelas ya? Jelas. Oke. Ya, bukan satu kebetulan bahwa kami ada di Jepang. Tadi bertemu dengan Brother Kasumi dan juga istri dan adik daripada istrinya yang belum percaya, dan kami tadi berdoa untuk dia dan akhirnya membawa adik dari istri Pak Katsumi untuk ke dalam Tuhan. Luar biasa. Praise the Lord. Oke. Wow. Praise the Lord. So Yes, praise the Lord. kita berharap bahwa pengajaran kali ini dari Brother John Carrot dan Brother Adam Teja akan memperlengkapi kita bahwa tujuan utama kita dalam kekristenan adalah bersatu, oneness with Christ, sehingga pikirannya akan menjadi pikiran kita, perkataannya akan menjadi perkataan kita, dan perbuatannya kita akan menyerupai Kristus. Semoga kita akan diperlengkapi malam hari ini menjadi seorang Kristen yang komplit, ya, berpikir seperti Kristus, berkata seperti Kristus, dan bertindak berbuat seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa secara khusus biarlah hikmat daripada Tuhan ada pada lidah dan bibir dua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pak John Carrot dan Brother Adam Teja, serta ada wisdom dari pikiran dan dari pikiran dan hatinya meluap melalui lidah dan perkataannya. Terima kasih, biarlah Engkau yang memperlengkapi kami semua, Tuhan, sehingga tujuan kami dalam kekristenan kami adalah oneness with you, Lord. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you Pak Vincent. Baik, kita akan masuk dalam Mas FGB MFI. Pak Handoko sudah siap? Yes, haleluya. Oke, silakan Pak Handoko. Ya, berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh. Bersaksi untuk Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Ya, berjumpa pujian, ketopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh.
bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGB MFI. FGB Man, be strong in the Lord. FGB Man. Ya. Pak Handoko. Oke. Sebelum kita masuk di dalam sharing dan testimoni, ini ada yang pegang host siapa? Bro Suhendi atau Pak Gunto tuh? Pak Gunto tolong Pak Handoko Suito dijadikan co-host. Ada Pak Bernard Yotowa Hajo dan juga ada Iskandar, Pak Ko Ayung dijadikan co-host. Bisa monitor Bro Suhendi atau Pak Guntur? Thank you. Baik, kita akan masuk dalam session. Langsung kita akan masuk dalam session sharing dan testimoni. Setut dengan tema kita kali ini di session yang ke-11 ini, yaitu Christ in You, the Hope of Glory. Dan kita akan masuk yang akan menyampaikan sharing dan testimoni di bagian pertama, yaitu Bapak Adam Teja, Direktur SOTV Asia Pasifik. Pak Adam dan Ibu Helen Teja. Ya, silakan Pak Adam. Thank you, Bro Sandy. Yeah. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Okay, thank you everyone. Thank you for coming. John, my apology that I will be in Charlotte. Good to see you both. My apology that I'll be speaking in Bahasa Indonesia for the next 25 minutes. Oke, teman-teman, ini luar biasa sekali bisa ada di tempat ini. Pertama, mohon maaf Helen tidak bisa hadir karena Helen sedang ada acara Ladies of the Fellowship dan dia tidak mau miss fellowship itu. Terima kasih Pak John Thompson yang sudah mengundang saya dan semua dari Departemen Doa. Thank you very much. Minggu lalu luar biasa ya. Minggu lalu Pak Rudi Yap menutup SOTV sesi 10 itu dengan sebuah refleksi di terakhir dari buku Divine Life yang sebetulnya sangat menyentuh saya, dan itu tentang seorang pengemis yang menawarkan $1 miliar. Sama seperti kita yang meragukan kemampuan pengemis itu. Kita sering sekali meragukan kemampuan Tuhan. Tuhan sang pemberi janji. Kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu benar. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengakui Dia sebagai Tuhan dan penguasa atas hidup kita, Lord and Master? Apakah kita mampu berserah penuh kepada kehendak-Nya? Atau masih mencoba mengatur hidup kita sendiri, membatasi kuasanya Tuhan? Hanya itu karena pemahaman kita yang terbatas. Teman-teman, seringkali kita tidak ingat bahwa siapa itu yang berdiri di balik firman di dalam Alkitab. Siapa itu yang memberikan jaminan pribadinya? Teman-teman, itulah Tuhan sendiri. Sang pencipta alam semesta yang ingin mencurahkan kepenuhan kuasanya sesuai janji-janjinya kepada kita, dan yang merindukan hubungan intim yang mendalam dan utuh dengan kita. Itu saja saya punya komen tentang sesi 10 minggu lalu.
Luar biasa, kita sudah berjalan selama 10 minggu. Saya ingin mengucapkan congratulations buat semua yang sudah hadir dan sudah mengikuti acara ini. Indonesia betul-betul sangat diberkati oleh pengajar-pengajar yang luar biasa. Terima kasih dari semua yang di Departemen Doa, Pak Ayung, Pak Lukman, dan Pak Tan Sri. Leader-leader Pak Dali, Pak Fidel, Pak Vincent, Pak Freddy, Pak Teddy, Pak Johan Darmawan, Ibu Pak Len, Ibu Farida, dan terutama Pak John Thompson dan Pak Bernard Nyoto Raharjo. Saya melihat kehebatan semua senior saya dalam mengajar. Sebetulnya saya minder. Sehingga saya bertanya kepada Tuhan selama berhari-hari. Mungkin malah berminggu-minggu tentang apa yang Tuhan ingin saya bagikan malam ini. Jadi saya siapkan ini, siapkan itu, tapi hari Rabu pagi Tuhan berbicara dengan jelas sekali. Tuhan berbicara, kau tidak usah mengajar, tapi speak life. Hembuskan kata-kata kehidupan. Ucapkan berkat Tuhan sampai hal itu menjadi kenyataan. Mendengar itu saya teringat bahwa saya sendiri itu adalah hasil dari sebuah ucapan. Saya itu hasil dari sebuah nubuatan yang betul-betul merubah saya betul-betul dan membentuk hidup saya sendiri. Saya memberi kesaksian sedikit pada tahun 2019. Pak John Thompson dan Pak Ayung datang ke sini. Dan saya yang mengantar-ngantar, saya sebagai supirnya. Pak John duduk di samping saya. Beliau berkata kepada saya berulang-ulang, Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu adalah harapan kemuliaan. Terus terang, apakah saya mengerti? Tidak. Tapi sekarang saya menangkap dengan jelas apa itu maksudnya. Spirit pada hari itu, pada saat itu, spirit di tahun 2019, spirit yang ada di diri Pak John Thompson itu membangunkan spirit saya. Apa yang Pak John Thompson lakukan di mobil itu menghembuskan kata-kata kehidupan spirit. Dan spirit-spirit yang di dalam saya yang tidur dibangunkan. Roh Kudus melalui Pak John menyatakan kebenaran Tuhan atas hidup saya. Dan perkataan itu telah menjadi rema. Puji Tuhan dan terima kasih banyak Pak John. Malam ini, seperti apa yang dilakukan oleh Pak John di Sydney. Saya minta izin supaya roh saya juga bisa diberi kesempatan untuk speak life. Speak life to all of you. Teman-teman, anak-anak kesayangan Tuhan. Terus terang, saya tahu hati Anda. Saya tahu bahwa tidak ada satupun teman-teman di sini yang hadir di sini untuk mengejar sertifikat. Tidak ada. Saya tahu Anda itu berdedikasi, Anda itu memberi pengorbanan dan semangat yang luar biasa. Teman-teman, kita sudah bersama di SOTV ini selama 10 sesi terakhir. Malah beberapa dari Anda saya lihat sudah hadir lebih dari 10 sesi karena Anda juga hadir di SOTV 2023. Dan juga di antara Anda sudah hadir di mentor class. Kita udah lebih dari saudara, udah ketemu mungkin, puluhan kali. Tapi Anda ada di SOTV itu karena sesuatu, karena Anda dipilih oleh Tuhan untuk memulihkan full gospel kembali ke FGB MFI. DNA dari FGB MFI itu full gospel. Tapi selama bertahun-tahun itu telah memudar. Anda di sini itu untuk mengembalikan full gospel ke FGB MFI. Kita tahu panggilan Tuhan untuk kita. Untuk melepaskan kuasa Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi seringkali kita itu gagal melakukannya. Pada waktu kita gagal melakukan itu, akhirnya kita melunturkan panggilan Tuhan. Kita membuat panggilan Tuhan itu sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas. Teman-teman, ini bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin Anda melakukan panggilan Dia, bukan yang versi yang terbatas Anda. Oleh karena itu, malam ini, dengan kuasa Roh Kudus, saya ingin menyatakan kebenaran ini di atas hidup Anda.
Saya akan menyatakan ini, bahwa Tuhan sedang memulihkan kuasanya yang dahsyat dalam hidup Anda. Tuhan sedang memulihkan kuasanya yang dahsyat pada hidup Bapak Faisal Hani, pada Bapak Peter Go, pada Bapak Daniel Chang. Tuhan sedang melenyapkan setiap keraguan yang menghalangi Anda, keraguan yang menghalangi Bro Tatang, Bro Erwan, Pak Aro. Tuhan sedang melenyapkan ketakutan yang menghalangi Ibu Dewi, Ibu Jenny. Tuhan sedang memampukan Anda untuk mencapai tujuannya yang mulia untuknya. Kuasa Roh Kudus nyatakan ini di atas Anda, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada di atasmu. Anda semua akan bernubuat, Anda akan menerima mimpi dan penglihatan, Anda akan dipenuhi kuasanya, dan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 sedang digenapi dalam hidup Anda. Teman-teman semua, mari pada saat ini kita sama-sama deklarasi ini. Apa yang akan saya ucapkan, ucapkanlah di rumah Anda. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan padaku. Ucapkan teman-teman. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan padaku. Bahwa aku akan bernubuat. Bahwa aku akan menerima mimpi dan penglihatan. Bahwa aku akan dipenuhi kuasanya. Bahwa Yoel 2 ayat 28-32 akan menggenapi hidupku. Teman-teman, inilah saya, Anda, dan kita semua. Generasi yang dinubuatkan, dipersiapkan, diurapi, dan siap melangkah dalam kuasanya. Saya, Anda, dan kita semua adalah jawaban bagi doa-doa yang telah dinaikkan selama berabad-abad. Saya, Anda, dan kita semua adalah generasi yang terpanggil untuk berperan di jam-jam terakhir secara rohani ini. Kuasa Tuhan mengalir dalam diri saya, Anda, dan kita semua. Teman-teman, Tuhan berkata melalui Demos Zakrian, siapkan umatku, sebab aku akan mencurahkan kuasaku, mendatangkan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang belum pernah dilihat dunia. Bayangkan teman-teman. Bayangkan apa itu yang belum pernah dilihat dunia. Tentu kita tidak tahu. Your eyes have never seen and your ears have never heard. Matamu belum pernah melihat dan kupingmu belum pernah mendengar itu. Saya, Anda, dan kita semua akan melakukan mujizat-mujizat yang belum pernah dilihat dunia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Teman-teman, ada beberapa nubuatan yang penting yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui International President FGBMFI, Francis Owusu. Ceritanya pada bulan Juli 2011, saya dibangunkan pagi itu, dan saya mendengar ini sendiri. Bahwa Tuhan berbicara kepada Francis Owusu memintanya untuk menabur benih visi di setiap negara dan membangun satu chapter minimal di setiap negara di dunia. Kemudian pada bulan Maret 2022, sebuah nubuatan yang baru yang kuat disampaikan kepadanya yang berbunyi, kereta super cepat akan tiba ketika jalurnya sudah dibangun. High speed train will come when the track is built. Ini luar biasa sekali. Nubuatan ini memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus kita lakukan. Kita harus membangun jalur, kita harus membangun infrastruktur, karena kereta kerajaan akan datang. Dan Tuhan sedang menunggu infrastruktur itu untuk kita bangun. Teman-teman di Indonesia, inilah panggilan kita. FGBMFI akan menabur benih dan visi di setiap kota. FGBMFI akan memiliki setidak-tidaknya satu chapter di setiap kota dan kabupaten di Indonesia.
Saya cek di Google ada 93 kota dan 421 kabupaten Indonesia. Mungkin lebih. Karena new wave or revival akan datang. Dan FGBMFI Indonesia akan siap. Kita akan mempunyai chapter di semua tempat untuk menampung orang-orang yang datang. Ini adalah panggilan buat kita di Indonesia dan panggilan yang sama untuk Asia Pasifik dan dunia. Dan saya minta kepada teman-teman di sini, kalau Anda ada mempunyai keluarga di luar negeri, tanam benih visi ini dalam mereka, beritahu mereka tentang FGBMFI, berdoa agar mereka memimpin chapter diaspora ini di luar negeri. Australia telah menjadi contoh, kita telah menjadi prototipe dari panggilan ini. Beberapa tahun yang lalu, Tomang chapter menanam benih visi di Perth. Kemudian chapter-chapter baru dibuka di Brisbane, Sydney, Auckland, dan puji Tuhan banyak. Sekarang kita bisa melihat chapter-chapter itu bangkit di Australia. Puji Tuhan. Mari teman-teman, kita bikin prototipe chapter-chapter Indonesia di negara lain. Kita akan menjadi berkat. Mari kita bersama-sama membangun jalur untuk kereta kerajaan yang akan datang. Tuhan sedang menunggu Anda untuk membawa fellowship ini ke level yang lebih tinggi. Tuhan memanggil Anda untuk bergerak, untuk pergi. Pengurapannya itu ada dalam perkataan go, pergi. Inilah waktunya teman-teman. Dan izinkanlah saya memberi deklarasi ini kepada Anda bahwa Tuhan sedang mengurapi Anda dengan pengurapan Kairos. Menganugerahkan kepekaan kepada Anda. Menganugerahkan keberanian kepada Anda. Menganugerahkan ketajaman kepada Anda. Menganugerahkan ketajaman kepada Anda. Memberi kearifan dan memberi kekuatan yang luar biasa kepada Anda. Indonesia, inilah panggilan kita. Bangkit dan sambutlah kesempatan ini. Ambil jubah panggilan itu. Tuhan sedang menunggu Anda. Rohnya ada pada Anda dan Dia berkata, pergilah, pimpinlah jalan. Apa Anda siap? Kalau Anda menjawab yes, kalau Anda menjawab ya, bagi yang baru menjawab, here I am Lord, send me. Inilah saya Tuhan, kirim saya. Tuhan akan memberi Anda arahan. Tuhan akan memberi dan mulai berbicara kepada Anda. Tuhan akan memperlengkapi dan memperkuat Anda dan chapter Anda. Anda dan chapter Anda akan menjadi pusat kuasa. Anda dan chapter Anda akan menjadi pusat kekuasaan. Tuhan akan menaruh kuasa dalam mulut Anda untuk memuliakan namanya. Jadi izinkan lagi saya untuk deklarasi ini kepada Anda bahwa kuasa Roh Kudus akan datang atas Anda. Pintu-pintu akan terbuka lebar. Anda akan membawa dampak positif bagi 7 area pengaruh masyarakat. 7 mountain and 7 sphere of influence. Agama, keluarga, pendidikan, pemerintahan, media, seni dan hiburan, dan bisnis. Saat Tuhan memerintah kita untuk pergi, Tuhan juga mengingatkan kita. Yohanes 15:5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, marilah kita sungguh-sungguh juga pergi dan berserah kepada Dia. Sehingga kita dapat mengalami kesatuan yang lebih dalam. Dengan Kristus melalui Roh Kudus, Kristus akan tinggal di dalam kita dan kita akan tetap bersamanya. Ketika kita hidup dalam dimensi baru ini, kita akan melihat dampak yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Demos Zakarian, ketika hanya satu orang mencapai ultimate dimension, dia akan dapat melakukan lebih dari seluruh pasukan tentara Kristen biasa. Teman-teman, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Anda semua yang di sini, yang berdedikasi, yang bersemangat, seperti saya, Anda, dan kita semua. Orang-orang yang dapat Dia percayai untuk berjalan di ultimate dimension. Oleh karena itu, kita perlu mengajar orang bagaimana menjalani kehidupan dimensi baru ini. Bagaimana untuk hidup dalam ultimate dimension ini. Kita semua ini dipanggil untuk pergi. Itu 1. 2, menjadikan semua bangsa muridku. Itu 2. Nomor 3, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Keempat, mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini di Matius 28 ayat 19-20 yang berupa amanat agung. Jadi jangan lupa amanat agung itu ada 4. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dan ajar mereka untuk taat. Teman-teman, 4 hal ini adalah tugas kita. Jangan ditawar. Jangan dioper ke orang lain. Jangan pikir, oh saya kerjakan ini 1 dan 2, 3 dan 4, saya kirim ke orang lain. Ke pendeta atau kemana. Anda diberi tugas amanat agung itu dikasih tugas 4 macam. Lakukan itu. Tuhan menyatakan kepada Anda, ya mungkin Anda bertanya, apa saya bisa? Saya kan nggak bisa, saya bukan pendeta, saya nggak akan melakukan itu. Teman-teman, kalau Tuhan memberi perintah kepada Anda untuk melakukan amanat agung, masa Anda tidak diberi kuasa untuk itu? Tuhan menyatakan kepada Anda bahwa kuasa adalah hak lahir Anda. Tuhan meminta Anda untuk menerima kuasa ini. Dan untuk itu saya ingin deklarasi lagi bahwa Kristus hidup di dalam Anda. Terimalah kuasa Tuhan, terimalah baptisan api, terimalah baptisan Roh Kudus, terimalah Kristus. Anda memiliki semua yang Anda perlukan untuk mencapai apa yang Tuhan ingin Anda lakukan di dunia ini. Teman-teman, ingat janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi karena aku pergi kepada Bapa. Pilihan itu ada di tangan Anda. Melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Atau melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tidak ada pilihan untuk berdiam diri, tidak ada pilihan untuk tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda memilih mau mengerjakan pekerjaan yang sama seperti Tuhan, ya pergi, heal the sick, cast out demons, and raise the dead. Itu panggilan Anda. Atau lebih seperti yang Tuhan juga katakan kepada Demos, sebab aku akan mencurahkan kuasaku, mendatangkan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang belum pernah dilihat dunia. Teman-teman, siapkah Anda untuk melakukan mujizat yang belum pernah dilihat dunia? Teman-teman, Kristus ada di dalam saya, Anda, dan kita semua. Harapan kemuliaan dengan hati yang penuh keyakinan, saya ingin deklarasi ini kepada teman-teman. Teman-teman, saya harap Anda menerima ini. Bahwa Kristus itu hidup dalam Anda. Anda adalah harapan kemuliaan. Anda adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Anda adalah milik kepunyaan Allah yang istimewa, yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Kristus ada dalam Anda, harapan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Teman-teman, sekali lagi, ini bukan sekedar slogan. Tapi ini kenyataan yang akan merubah hidup Anda dan dunia di sekitar Anda. Seperti itu mengubah diri saya. Saya mengajak Anda untuk menerima dan menjadi agen perubahan. Jadilah terang yang bersinar di tengah kegelapan. Jadilah garam yang memberi rasa pada dunia ini. Ingat, teman-teman, Anda adalah generasi yang dinubuatkan, yang dipersiapkan dan diurapi untuk masa ini. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghalangi Anda. Ingat ceritanya, Demos waktu umur 13, dia mendengar Tuhan berkata, "Will you ever doubt my power?" Dan dia bilang, "No." Anda juga harus melakukan itu. Tidak akan pernah meragu-ragukan lagi kuasa Tuhan. Teman-teman, saya ingin menutup ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas 20 menit terakhir ini, di mana Engkau telah berbicara kepada hati kami dan menyalakan api Roh Kudus di dalam diri kami. Kami berdoa agar api ini terus berkobar, Tuhan. Mendorong kami untuk pergi dan memenuhi amanat agung-Mu. Mendorong kami untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mengajar mereka untuk taat kepada setiap perintah-Mu.
Jadikanlah kami Tuhan saksi Kristus yang hidup. Ya Tuhan, biarlah terang-Mu bersinar melalui kami, membawa harapan dan transformasi kemanapun kami pergi. Kami bangkit dan kami ingin bersinar. Karena inilah waktunya, inilah musim kami ya Tuhan. Harapan kemuliaan ada di dalam kami sekarang dan selamanya. Ingatkanlah kami semua Tuhan, bahwa ada kebenaran dalam Kolose 1 ayat 27 bahwa Kristus in us, Christ in us is the hope of glory. Semoga kami semua tetap melekat padamu ya Tuhan, seperti ranting pada pokok anggur agar kami berbuat banyak. Kami mendoakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Itu aja dari saya. Amen. Thank you. Thank you Pak Adam Teja. Christ in us, the hope of glory. Sebelum kita masuk dalam sharing yang berikutnya, sekali lagi saya sampaikan sedikit housekeeping rule, bahwa untuk sementara peserta tidak bisa unmute sampai dengan nanti selesai sessionnya Brother John Thompson dan Ibu Charlotte, dan kita akan kasih waktu untuk Q&A. Untuk selama session tadi sessionnya Pak Adam dan sessionnya Brother John, Pak John dan Ibu Charlotte, jikalau ada pertanyaan bisa dituliskan melalui chat atau nanti bisa dikasih kesempatan untuk langsung raise hand, atau juga bisa kalau melalui chat bisa ke Bro John Thompson atau ke Ibu Yerika. Nanti jadi Anda bisa langsung tanyakan. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung dijawab pada bagian Q&A. Baik, so kita akan masuk dalam sharing dan testimoni, yaitu tentang tetap dengan topik yang di session 11 ini, Christ in you, the hope of glory, yang akan disampaikan oleh Bapak John Carrot dan Ibu Charlotte Carrot. We welcome you, Brother John and Charlotte. Thank you. Well, it's so good to be back with our Indonesia family. Ya, senang sekali. Sesuatu yang luar biasa bisa kembali bersama dengan keluarga saya di Indonesia. And today is very special for us Dan hari ini juga hari yang istimewa bagi kami berdua. because as we look through the videos, the pictures of each one of you, Karena saat kami lihat dari video screen, gambar dari Anda yang ada semua, we recognize many of you. kami mengenali wajah-wajah banyak di antara Anda yang hadir. You're like family to us. Anda sudah seperti keluarga kami pribadi. And so whenever we come to Indonesia by Zoom, it's with love that we come and see you. Dan setiap kali kami datang dan hadir di Indonesia melalui Zoom dan dengan kasih kami sama seperti kami datang berjumpa dengan Anda secara langsung. Without Shandi, we would have no ministry in Indonesia. Praise the Lord. Tanpa diterjemahkan kami nggak bisa melayani juga di Indonesia. And without John Thompson, who I've known for many, many, many years, I would be lost in Indonesia. Tanpa Pak John Thompson yang sudah saya kenal bertahun-tahun lamanya, saya akan pasti tersesat hilang di Indonesia. And I'm so thankful for Adam Dan saya Teja, juga terima kasih untuk Pak Adam. and he's doing a very good job, and I just praise God for what he's doing in Indonesia right now. Dia melakukan suatu tugas yang sangat baik sekali, dia dikerjakan dengan baik, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Pak Adam Teja sedang kerjakan bahkan saat ini di Indonesia dan di ANZ. And as Charlotte and I were preparing for this meeting, Charlotte dan saya mempersiapkan untuk pertemuan ini. one of the important things that we thought was important Salah satu hal yang kami renungkan dan kami anggap ini adalah sesuatu yang penting was how we see Demas Shakarian. adalah bagaimana cara kita melihat, memandang Demos Sakarian. Some people only saw him as a farmer. Ada beberapa orang hanya memandang, melihat Pak Demos, anggap dia hanya sebagai seorang petani, peternak sapi.
some people only saw him as a milkman. Sama beberapa orang mungkin melihat dia sebagai seorang peternakan yang memiliki perusahaan pemerahan susu sapi. Some men only saw him as an old man in California. Ada beberapa orang mungkin melihat beliau sebagai seorang yang sudah tua, seorang lansia lanjut usia yang tinggal di California. But with every book that I read with his name on it, I realize that he was a prophet of God. Tapi dengan setiap buku yang saya baca, yang dikarang, ditulis oleh Pak Demos, saya sadari satu hal, beliau juga seorang nabinya Tuhan. And that's one of the problems. Nah, itulah salah satu permasalahannya. If we only see him as a milkman, kalau kita hanya melihat Pak Demos sebagai pengusaha sapi, peternakan susu sapi perah, we won't discover what God is trying to do in the future. Kita nggak akan bisa menemukan apa yang Tuhan mau kerjakan di masa mendatang ini. You can imagine what has happened since Jesus came to Israel 2,000 years ago. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi semenjak Yesus datang ke Israel lebih dari 2000 tahun yang lalu. The church has grown and the body of Christ has grown slowly all over the world. Gereja telah bertumbuh, bahkan tubuh Kristus telah bertumbuh dan berkembang, walaupun lambat laun juga telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. But the Heavenly Father has planned a very special thing for the next few years. Tapi Bapa Surgawi kita telah merencanakan sesuatu yang sangat istimewa untuk beberapa tahun mendatang ini. And one of those moments Charlotte and I experienced when we came to Indonesia. Nah, salah satu saat-saat seperti itu saya dan Ibu Charlotte alami saat kami datang ke Indonesia. We were visiting with Richard Shakarian. Saat itu Brother Pak John dan Ibu Charlotte datang bersama-sama dengan Pak Richard Shakarian. And we came into a meeting one morning. Dan kami datang di suatu ibadah, suatu pagi, persekutuan. And there were about 100 people in the meeting. Dan kira-kira ada 100 orang di dalam persekutuan itu. And they invited us to share our testimonies. Dan mereka mengundang kami untuk membagikan kesaksian kami. But we felt that the Lord wanted to do something special. Dan kami rasakan sesuatu saat itu Tuhan mau lakukan sesuatu yang istimewa. And the thing that he put on our heart was to ask people to take their shoes off. Dan salah satu hal yang kami minta saat itu adalah semua yang hadir untuk menanggalkan kasut mereka, sepatu mereka. And so everybody took their shoes off. Dan setiap orang akhirnya lepaskan sepatu mereka. And I didn't know what was going to happen. Saya sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi saat itu. But the presence of the Lord began to come into the room. Tapi tiba-tiba hadirat Tuhan mulai masuk di dalam ruangan itu. And nobody said anything. Nggak ada satu orang pun berkata satu patah kata pun. We were very quiet. Kami semua diam, tenang. And after a few minutes, some of the men began to cry. Dan sesudah beberapa menit berlalu, beberapa pria yang hadir mulai menangis. The Lord was coming to visit us. Dan Tuhan datang melawat kami saat itu. The glory of God was coming into that room. Kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan itu. And we didn't say anything. Dan kami nggak perlu mengucapkan sepatah kata apapun juga.
But there were about 5 people in that room that began to prophesy out loud. Dan tapi ada 5 orang kira-kira di ruangan itu yang hadir yang tiba-tiba mulai bernubuat dengan suara yang lantang. Very powerful words that Jesus was speaking to the people. Itu suatu perkataan yang sangat dahsyat, yang sangat dahsyat kuasanya karena Yesus berbicara melalui orang-orang itu. And I turned to Charlotte and she began to cry. Lalu saya berpaling memandang Ibu Charlotte dan ternyata dia juga mulai menangis. The presence of God filled up that room. Hadirat Tuhan memenuhi ruangan itu sedemikian rupa. And my message to you this morning is that you can have this experience every day of your life. Dan pesan yang saya mau sampaikan pada Anda pagi hari ini, Anda bisa mengalami pengalaman yang sama ini setiap hari sepanjang hidup Anda. Because the glory of God is the presence of God. Sebab kemuliaan Tuhan itu tak lain dari hadirat Tuhan secara langsung. And you can enjoy the presence of God, but it requires that we quiet down. Dan Anda bisa menikmati saat-saat Anda ada di dalam hadirat Tuhan, tapi ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu Anda diam, tenang. Yeah, you don't have to take your shoes off. Mungkin Anda nggak perlu spesial khusus tanggalkan sepatu, copot lepas sendal. But in so many churches, you go there on a Sunday morning and there's tuck, 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 tuck. Tapi di banyak gereja, kalau Anda datang sana mau ibadah minggu pagi, kebanyakan ngoceh semua, banyak bunyi terus. No, you didn't translate right. You just have to say tuck, 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 tuck. Yeah, talk, 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 talk. I'm sorry. Let me play with you. But Jesus wants to give us the glory. Tapi Yesus mau memberikan kepada kita kemuliaan itu. And the glory is the presence of God. Dan kemuliaan itu tak lain dari hadirat Tuhan sendiri. Now, please write down a scripture. It's in John chapter 17. Anda bisa catat ayat ini di Yohanes pasal 17, verse 22. ayat 22. And Jesus is talking to his Father. Dan Yesus sedang bicara kepada Bapa Surgawi. And he says to his Father, Dan dia bilang pada Bapanya, the glory that you gave me, dikatakan begini, kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku, I gave to Shandy. aku berikan kepada John dan Charlotte. Okay. You win. Oke. And he says, the glory that you gave me, Jesus is talking to his Father. He said, glory that you gave me, I gave to my disciples. Dan Yesus bicara kepada Bapanya yang di surga, dan dia berkata, kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku, ku berikan kepada para muridku. You already have the glory of God in you. Berarti apa? Berarti Anda sudah memiliki kemuliaan Tuhan di dalam diri Anda. And that glory is called Jesus. Dan kemuliaan tersebut memiliki nama. Namanya siapa? Yesus. And so if you want to see the glory of God, you have to allow Jesus to express himself. Dan jikalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan itu nyata, Anda harus izinkan Yesus mengekspresikan, menyatakan, memanifestasikan dirinya. How does Jesus express himself? Bagaimana Yesus bisa mengekspresikan dirinya melalui Anda? It's the fruit of the Spirit. Yaitu melalui buah roh. Love, Kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, patience, kesabaran, goodness, kebaikan, gentleness, kelembutan,
And so you have to allow Jesus to express himself. Jadi Anda izinkan Yesus mengekspresikan, menyatakan dirinya. So allow him to love people through you. Izinkan dia mengasihi orang lain melalui diri Anda. We live in an apartment building, Kami tinggal di sebuah gedung apartemen, and the man that lives across the hall from us in another apartment, dan tetangga kami yang berseberangan, satu unit apartemen yang di seberang apartemen kami, he had a stroke dia terkena stroke and he was paralyzed in half of his body. dan setengah bagian tubuhnya itu lumpuh. And he told me his story one day Suatu hari dia cerita kesaksiannya apa yang terjadi kepada dia. that when they took him to the hospital for his stroke, Saat mereka bawa opname dia ke rumah sakit karena stroke itu, that he died in the emergency room. dia sempat mati di saat dia ada di IGD, instalasi gawat darurat. And he went to heaven, Dia terangkat, rohnya terangkat ke surga. and he was met at the gate of heaven Dan dia bertemu di gerbang surga, by an angel. ketemu dengan seorang malaikat. And the angel said, no, 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 you can't come in. Dan malaikatnya bilang ini, enggak, kamu belum boleh masuk. You have to go back. Kau harus kembali ke dunia. And so he woke up in the emergency room, Dan and dia he had the question, why was I sent back? dan saat dia sadar kembali di instalasi gawat darurat tersebut, dan dia timbul pertanyaan, kenapa kok aku disuruh kembali ke dunia? He was still paralyzed in half of his body. Dan dalam kondisi dia kena stroke, itu berarti setengah dari tubuhnya itu masih lumpuh. And they gave him a wheelchair. Dan mereka kasih dia sebuah kursi roda. And for the last 30 years, he has been in a wheelchair. Dan selama 30 tahun terakhir itu dia harus pakai kursi roda, Asking the question, why was I sent back from heaven? dia terus bertanya-tanya pertanyaan ini, tetap terngiang di dalam benaknya, tetap ada dalam benaknya, dan berkata, kenapa aku disuruh kembali dari surga? And so we were sitting having coffee one day, Suatu hari kami sedang minum kopi bersama, and we asked the Lord to give us revelation prophetic revelation. dan kami tanya kepada Tuhan untuk minta pewahyuan yang Tuhan sampaikan secara profetik. And the Lord said, ask him if he has any children. Lalu Tuhan bilang sama saya, tanya sama dia apakah dia punya anak. And so I did, and he said, yes, he had 2 sons. Lalu saya tanyakan, dia bilang, ya betul, saya punya 2 putra, kata tetangga saya itu. And they were both in prison. Dan kedua anak laki-lakinya ada dalam penjara, mereka narapidana di penjara. And suddenly I understood why he was sent back from heaven. Tiba-tiba saya mengerti, saat itu saya mengerti kenapa Tuhan suruh dia kembali dari surga. He was to be a missionary to his sons. Dia harus jadi seorang misionaris kepada kedua orang putranya itu. To tell them that yes, there is a heaven and there is a God. Untuk memberitahukan kepada mereka berdua, betul, ada surga dan ada Tuhan. And every time I see this friend of mine, he starts to cry. Dan setiap kali saya berjumpa dengan teman saya ini, dia mulai menangis. Because he is the only one that his sons will listen to. Karena dia satu-satunya orang yang anaknya mau dengarkan. They won't believe any other preachers, Mereka nggak mau percaya pendeta lain. but they will believe their father. Tapi mereka akan percaya kalau bapak mereka yang ngomong secara langsung. And when he tells his sons that there is a God
and there is a heaven, they will receive Jesus as their Lord. Dan saat dia beritahukan kepada kedua orang putranya ini bahwa ada Tuhan, ada surga, maka mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Because the glory of God is in the Jesus that lives in their paralyzed friend. Sebab kemuliaan Tuhan itu ada di dalam pribadi Yesus yang hidup, yang tinggal di dalam teman saya itu yang lumpuh. And so it doesn't matter your life today, how you are. Jadi kondisi Anda, keadaan, bagaimana kehidupan Anda saat ini itu tidaklah penting. What was the scripture is Christ in you is the hope of glory. Kenapa? Seperti yang ayat firman Tuhan katakan, bahwa Kristus di dalam engkau, pengharapan kemuliaan. What that scripture means is the Christ in you is the reason for the glory that's already in you. Dan sebab makna dari ayat itu adalah Kristus yang ada di dalam engkau. Itulah alasannya mengapa kemuliaan itu ada di dalammu. And so as you minister to people, Saat Anda melayani orang-orang, just allow the Holy Spirit izinkanlah Roh Kudus express himself through you. untuk memanifestasikan hadiratnya melalui engkau. And how does he express himself through you? Bagaimana dia bisa menyatakan, dia mengekspresikan dirinya melalui Anda? Find out what the need is of the person you are talking to. Cari tahu apa yang menjadi kebutuhan orang yang di mana Anda berkomunikasi. And speak the miracle into that person's life. Dan saat Anda mengetahui apa yang dia butuhkan, katakanlah mujizat itu ke dalam kehidupan orang tersebut. If the person needs healing, speak healing. Kalau orang itu membutuhkan kesembuhan, katakan kesembuhan. If the person needs deliverance, speak deliverance. Kalau orang itu membutuhkan kelepasan, katakan kelepasan. If the person needs a financial miracle, speak that into his life. Kalau orang itu membutuhkan mujizat dalam hal keuangan, katakan itu dalam hidup mereka. You have the glory of God in you. Anda memiliki kemuliaan Tuhan di dalam engkau. And this is why you're in the earth. Dan inilah sebabnya kenapa Anda ada di dunia ini, saat ini. You're not here just for salvation. Anda tidak ada di dunia ini hanya sekedar untuk diselamatkan saja, but you're here to be used by the Lord Jesus Christ to touch people's lives with his miracles. tapi Anda ada di sini untuk dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjamah kehidupan orang-orang lain dengan mujizat-mujizatnya. I want everyone to stop right now. Sekarang setiap orang di antara Anda yang hadir, kita berhenti, apapun yang Anda lakukan berhenti sejenak. Kita ambil waktu. Take your shoes off. Tanggalkan kasutmu. I'm serious. Take your Serious. shoes off. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan sepatumu, kasutmu. Adam is saying, I already have my shoes off. Tadi Pak Adam udah jawab. Sepatu aku udah gak pakai kasut, gak pakai sepatu. But I'm going to ask every one of you, take your shoes off. Saya akan minta setiap orang di antara Anda, tanggalkan kasut. God is going to touch you right now with his glory. Tuhan akan menjamah engkau saat ini dengan kemuliaannya. Now just receive the presence of God. Terimalah hadirat Tuhan saat ini. There are some of you being touched right now by his presence. Ada beberapa di antara Anda sekarang Tuhan sedang menjamah Anda dengan hadiratnya. The presence is the glory. Hadiratnya adalah kemuliaannya.
receive right now. Receive the Terimalah presence. saat ini. Terimalah saat ini juga. There are some of you that are receiving revelation or prophetic words. Ada beberapa di antara Anda yang menerima pewahyuan atau perkataan pesan Tuhan profetik. Speak it out. Katakan itu. Open your Anda microphone. boleh, saya kasih izin untuk Anda untuk unmute. Jikalau Anda terima benar-benar pesan Tuhan, boleh unmute dan bisa sampaikan. Kalau Anda yang terima untuk disampaikan secara langsung, bisa sampaikan secara langsung. Kalau tidak, Anda tulis dalam chat nanti ke Pak Bro John Thompson atau ke Ibu Yerika, nanti saya bisa bacakan juga. Some of you are wanting to speak right now. Just go ahead and speak. Beberapa di antara Anda sudah dapatkan perkataan itu, pesan Tuhan yang mau disampaikan, silakan. I could spend all night right here waiting for you to speak. Saya bisa tunggu Anda semalaman, sepanjang malam untuk Anda sampaikan pesan Tuhan itu. I'm playing with you. Bercanda. Tapi silakan kalau Anda ada yang benar-benar Anda tahu itu dari Tuhan, Anda rasakan apa yang mau disampaikan, silakan. Kalau mungkin bukan untuk disampaikan secara langsung, Anda bisa tulis di dalam chat. You see, I know something that maybe you don't know. Mungkin saya tahu sesuatu yang Anda tidak tahu. Christ in you is the hope of glory. Itu Kristus di dalam engkau, pengharapan akan kemuliaan. Christ is the word of God. Kristus itu adalah firman Tuhan. And Christ wants to speak. Dan Kristus mau berbicara melalui perantaraan Anda. And Christ will speak those words that you feel in your spirit right Dan now. Kristus akan menyampaikan perkataan itu yang Anda rasakan di dalam roh Anda. Speak it out. Yeah, go ahead. So I saw the Lord Jesus put on his robe around your shoulders. Saya melihat Tuhan Yesus mengenakan jubahnya ke atas pundak Anda. It is him. It is his robe of righteousness. Itu adalah Tuhan sendiri yang mengenakan jubah itu adalah jubah kebenaran kepada diri Anda. He has cleansed you from all sin. Dia telah menyucikan Anda, membasuh Anda dari segala dosa-dosa Anda. And you wear his robe. You wear his humility. Dan Anda mengenakan jubahnya, Anda mengenakan kerendahan hatinya. You wear all that Jesus is, his love. Dan Anda mengenakan segala sesuatu yang ada pada pribadi Yesus, itu kasihnya. You have his breastplate of righteousness. Anda mengenakan baju sirah keadilan itu. And you have so much power in you. Kuasa yang ada di dalam Anda itu amat besar. He says, I have clothed you with humility. Aku telah mengenakan engkau dengan kerendahan hati itu kepadamu. So my child, be not afraid.
Jadi anak-anakku, janganlah kau takut of the faces of man. akan wajah-wajah manusia. Speak forth my word. Berkatakanlah, sampaikanlah firmanku. Go with my word and my power. Pergilah dengan disertai oleh firman perkataanku dan kuasaku. Lay your hands on the sick and speak life. Tumpangkan tanganmu atas orang yang sakit dan perkatakan kehidupan kepada mereka. Rebuke the devil in Jesus' name. Usirlah roh jahat itu dalam nama Yesus. I've given you all my power. Sebab aku telah memberikan, mengaruniakan kepadamu semua kuasaku. All my love. Seluruh kasihku. I'm waiting on you Aku sedang menantikan engkau to release me into this world. untuk menyatakan, melepaskan aku ke dalam dunia ini. And be not afraid of them, Dan janganlah takut kepada mereka. for I am doing it through you. Sebab aku yang melakukan itu melalui perantaraan. I alone heal. Akulah yang menyembuhkan. I alone deliver. Akulah yang melepaskan. Heal the brokenhearted Menyembuhkan mereka yang hancur hati. with my words in you. Dengan perkataanku yang ada di dalam mulut. I will give you what to say. Aku yang akan menaruhkan, yang memberikan kepadamu apa yang engkau harus sampaikan. In that second, Pada detik itu juga. yield. Berserahlah penuh. My Holy Spirit will speak to you as you yield. Sebab Roh Kudusku akan berbicara kepadamu saat kau berserah As you penuh. deny yourself and Berser- take up your cross and follow me. Sangkalah dirimu, pikulah salib itu dan ikutlah aku. I will be glorified through you, my child. Sebab hai anakku, dengan demikian aku akan dipermuliakan melalui engkau. And I am with you unto the end of the earth. Dan aku menyertaimu bahkan sampai kepada akhir zaman. Does anyone have anything else they want to add to this? Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau ditambahkan? Pak Handoko Suito dapat pernyataan Tuhan? Oke. Tadi Brother Johnny Pontianak dapat sesuatu? Kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, silakan. Saya sudah kasih untuk pesertaan. John, Adam, ya. yeah, I was given a vision of a brother, Dapat penglihatan tentang seseorang saudara. a brother in I think he's in Papua, and I know his name, Di Papua, saya kenal dia namanya pribadi. and he's not in this Zoom meeting. Nggak ikut di Zoom ini kali ini. But I felt like God is telling me that God's going to use him in the most mighty and powerful way. Dan saya rasakan Tuhan mau pakai dia dalam cara yang dahsyat, So yang luar biasa. that's the only thing I get. Maybe I'll just name his name here, and we'll just see what is God plan for his life. Mungkin saya akan sebut namanya dan kita akan lihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidupnya. Let me say something. Yeah. As you say his name, then decree. Dan Yes. saat Pak Adam tadi diperlihatkan namanya, Brother John said, Anda diperlihatkan mengenai orang lain, Anda bisa deklarasikan, decreekan itu. Yeah. Decreekan. Speak it into the earth. Go ahead. Katakan ke bumi itu. Decree itu lebih kuat daripada deklarasi, Pak Adam. Okay, all right. I'll decree that my brother Eddie Philemon. I don't know why I'm seeing Eddie in my vision,
But I trust that God is going to use him in the most mighty and powerful way. He will go to the end of the earth to bring glory to his name in the most amazing way. Amen. Amen. And Anybody else? Ada lagi yang dapat yang lain? Siapa yang biasa ini? Libi yang lain kalau masih ragu, ayo jangan ragu. Mungkin saat Anda dapat satu patah kata, tulis saja. Kalau Anda mungkin dapatnya satu patah kata. Atau Brother Lingga. ya Badalingga silakan. When I was younger, Saat saya usia saya masih lebih muda, you're still young. I was translating a speaker into Spanish. Saat itu Bro John Carrot menerjemahkan seorang pembicara ke dalam bahasa Spanyol. This was a full gospel businessmen's convention in Central America. Itu di conventionnya FGB MFI di Amerika Tengah. And the speaker came from England or someplace like that. Pembicaranya dari Inggris atau kira-kira dari Eropa gitu, mungkin dari Inggris. And so I was sitting next to him at the head table. Saya duduk bersama bersebelahan biasa di head table. And I heard him speaking in tongues quietly. Saya dengar dia berkata-kata dalam bahasa Allah dengan perlahan. And he said, "Okay, Lord, Lalu tiba-tiba dia bilang, "Oke Tuhan, I'll ask them." saya akan tanya sama mereka." And he said, "Is there anyone here that has a life and death situation?" Dan dia bilang dia tanya kepada para mereka yang hadir, adakah di antara Anda yang ada dalam situasi yang sangat genting, yang itu suatu situasi yang menentukan hidup dan matinya Anda. And in the crowd of 500 people, one man raised his hand. Dari 500 orang yang hadir, satu orang yang angkat tangan. And so the speaker said, "Come up here." Si pembicara itu bilang, "Ayo maju ke depan." And this man stood up and he started coming to the head table, bringing a little boy of 5 years old. Dan orang itu maju, bapak itu maju, dan dia bawa ke head table itu seorang anak kecil, anak laki-laki usia 5 tahun. And the speaker stayed in his chair. Dan si pembicara tetap duduk di tempatnya di head table. And when the father and the son were standing in front of him, Dan saat bapak dan anak itu berdiri di depan dia, di depan menghadapi head table itu, the speaker was praying in tongues. si pembicara itu dalam berdoa dalam bahasa roh. And I heard him say to God, Dan saya dengar dia ngomong sama Tuhan begini, "Okay, Father, that's what we'll do." "Oke Bapak, itu yang akan kita lakukan." And he just reached out and pointed to the little boy. Dan dia mengeluarkan tangannya, dia tunjuk ke anak kecil itu. And it said, "Satan, Dia berkata, "Setan, go!" keluar." And the little boy fell down. Dan anak itu langsung rebah. And the speaker never left his chair. Dan si pembicara itu nggak pernah beranjak sekalipun, nggak pernah bangun dari tempat duduk. He was still sitting there. Dia masih duduk aja di situ. And the father he was surprised. He didn't know what was going on. Dan bapak dari anak itu terkejut sekali. Dia bingung dia nggak tahu apa yang sedang terjadi pada anaknya. But he reached down and picked up the little boy. Dan saat dia ulurkan tangannya, dia angkat kembali anaknya. And he was perfectly healed. Ternyata anak itu sembuh sempurna. See, this is what's important. Dan inilah apa yang penting. The glory is the presence of God. Kemuliaan itu adalah hadirat Tuhan. And Jesus tells us how to minister.
Dan Yesuslah yang memberitahukan kepada kita bagaimana caranya kita bisa melayani. And most preachers would have had a long prayer. Kebanyakan pengkhotbah lain biasanya doanya akan doa panjang lebar. But in this case, it was necessary for deliverance. Tapi saat itu yang penting adalah saat itu terjadi pelepasan. And with one word, go in Jesus' name. Dengan satu kata-kata keluar dalam nama Yesus, anak itu sembuh saat itu juga. That's the glory. Nah, itulah kemuliaan Tuhan. We let Jesus express himself. Saat itulah kita izinkan Yesus menyatakan dirinya. I want everyone to put their hand on their heart and we're going to finish. Setiap orang yang hadir, Anda taruh tangan Anda di atas hati Anda dan kita akan akhiri session ini. Glory! Kemuliaan. Receive it right now. Receive it. Terima kemuliaan Tuhan saat ini. Terima. The presence of God is on you right now. Hadirat Tuhan ada atasmu saat ini. Glory! Kemuliaan. Now go and let Jesus in you express himself. Sekarang pergilah dan izinkan Yesus yang ada di dalam engkau menyatakan dirinya. And miracles will happen. Maka mujizat-mujizat akan terjadi. And you'll be the happiest people on earth. Maka Anda akan menjadi orang-orang terbahagia di dunia ini. God bless you. I love you. Tuhan memberkati Anda semua. Kami mengasihi Anda. You are all disciples of the Lord Jesus Christ. Anda semua adalah murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus. Wave goodbye. Amen. Thank you, John. Thank you, Brother John. Thank And you. Thank you, Thank you, Charlotte. Thank you, Charlotte. Oke. Kita akan masuk dalam session Q&A. Mungkin juga dengan Pak Bernard dan Ko Ayung mungkin bisa membantu untuk menjawab. Baik, jika seperti tadi, silakan kalau ada pertanyaan langsung boleh raise hand. Kalau ada melalui chat bisa tulis, bisa disampaikan ke Ibu Yerika atau ke Pak Adam Teja. Ya, silakan Pak Bernard, Pak Ayung untuk masuk dalam ini session Q&A ini. Jadi kalau kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita, di mana kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, maka itu akan berdampak dan ada manifestasinya. Dan hasil akhirnya adalah karakter Kristus itu ada di dalam kita. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Jadi, di dalam Kristus itu, dia menyatakan dirinya kemuliaannya, yang pertama tentunya kasih. Yaitu karena buah roh tadi itu membuat kita dalam melayani orang, melayani jiwa-jiwa, itu bukan hanya sekedar kita mendoakan orang. Tapi doa yang diberikan satu kerinduan untuk membantu orang itu, dan kasih Bapa itu memenuhi kita. Nah, ini memang perlu dilatih, saudara. Oleh sebab itu perlunya SOTV pada waktu yang akan datang ini. Kita tentu banyak mesti belajar seperti tadi, John Carrot memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga ada teorinya, ada prakteknya. Jadi bagaimana yang pertama, kasih Tuhan itu mengalir di dalam kita. Jadi itu kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, maka itu hatinya Tuhan itu ada di dalam kita. Dan saya juga belajar, saudara. Sehingga ketika kita mendoakan orang lain, saya juga banyak keliling kota untuk mendoakan kota Surabaya. Dan saya belajar, apakah saya bisa hati saya itu seperti hatinya Tuhan Yesus, yaitu kasih. Seperti di dalam Matius 9, ayat ke-36 itu.
ketika Tuhan Yesus melihat jiwa-jiwa orang banyak itu, hatinya tuh jatuh dengan belas kasihan. Jadi saya belajar bagaimana Tuhan, supaya ketika saya mendoakan kota Surabaya ini, orang-orang jiwa-jiwa, ada yang berputus asa, yang saya tahu ada yang mau bunuh diri, dan lain sebagainya. Tidakkah hati saya ini jatuh belas kasihan? Dan itu memang perlu dilatih, saudara. Oleh sebab itu SOTV ini sebenarnya pelatihan, gitu. Sehingga dengan demikian, lama-lama saya merasa iya ya. Kadang-kadang kita kan ada sebulan sekali kita ada, ya apa namanya itu, kita mendoakan kota Surabaya secara bersama-sama. Kita angkat tangan di situ di lantai yang 37 dari suatu building itu, kita mendoakan kota Surabaya kita kelihatan. Nah, saya melihat kadang-kadang saya bisa nangis, saudara, pada waktu mendoakan ini. Jadi saya percaya yang pertama, hadirat Allah, the presence of God, itu memanifestasikan kasih Allah di dalam kita. Itu mutlak, saudara. Pelayanan itu harus dimulai dengan hati yang jatuh belas kasihan. Yaitu ketika kita menerima kasih Allah, kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini tentunya proses. Maka kasih Bapa itu diberikan pada kita, sehingga kita juga bisa mendoakan orang lain itu dengan kasih. Nah, targetnya itu mesti sampai di situ. Sehingga dengan demikian, ini merupakan salah satu infrastruktur yang harus dipersiapkan seperti tadi Pak Adam Teja mendapatkan dari Tuhan, supaya lawatan Tuhan itu terjadi. Bagaimana kereta yang super cepat itu akan datang. Itu perlu hati kita yang dipersiapkan. Itu infrastrukturnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika Jesus in you and me, maka kita harus melatih kasih Bapa, kasih yang rindu orang lain diselamatkan, rindu orang lain yang dalam menghadapi sengsara dipatahkan belenggu-belenggunya, sehingga dengan demikian pelayanan kita itu benar-benar bukan hanya sekedar pelayanan untuk kita mendoakan, tetapi pelayanan kasih. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pelayanan kita, manifestasi daripada Kristus di dalam kita, Jesus in me, in you, itu adalah kuasa, saudara. Jadi tadi sudah dikatakan oleh John Kerr. Jadi kuasa ini adalah sebagai manifestasi daripada Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ini manifestasinya. Kalau tadi yang pertama kasih itu jadi merupakan suatu buah Roh Kudus, jadi memanifestasi daripada kasih Allah, kasih Bapa. Maka yang kedua ini adalah suatu power, dan itu merupakan kita akan lebih efektif memang kalau kita dibaptis dengan bahasa dan berbicara dalam bahasa roh. Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi dan kita menerima kuasa, power itu. Nah, itu adalah tadi dikatakan oleh Pak Adam suatu DNA-nya daripada full gospel. Jadi kalau kita membaca di full gospel itu, di dalam TVI, kita melihat apa itu full gospel businessman fellowship. Maka DNA-nya yang pertama adalah full gospel. Saya bacakan di sini. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Pak Adam, kita kembali sehingga kuasa Allah itu kita latih, kasih, dan kuasa Allah harus berjalan bersama-sama. Full gospel itu adalah mujizat kesembuhan, bahasa lidah, kelepasan yang berkuasa. Pria yang tentunya sekarang dengan wanita, yang bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga yang tahu bagaimana mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jadi full gospel itu satu demonstrasi kuasa, demonstrasi kasih daripada Allah sebagai manifestasi Jesus in me, Jesus in you, the hope of glory, kemuliaan Allah yang tinggal dalam kita. Manifestasinya itu harus dimanifestasikan kepada orang lain, yaitu kasih dan kuasa. Ini jelas sekali. Jadi tadi sudah jelas sekali DNA-nya daripada Full Gospel Businessman Fellowship International ini dimulai dengan full gospel.
Sehingga dengan demikian, ya tentunya karena kita ini dari berbagai denominasi, kita tidak boleh memaksa atau memaksa orang untuk terima bahasa Roh Kudus. Tapi kalau kita ceritakan pada mereka, seperti apa yang tadi saya ceritakan ini, saya percaya kita doakan ada lebih banyak lagi mereka yang mengerti, yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Nah, untuk itu, saudara-saudara, sekali lagi perlu latihan. Dilatih dalam acara-acara SOTV ini dalam waktu-waktu yang akan datang. Saya rasa kita mungkin lebih banyak kita prakteknya, gitu. Prakteknya bagaimana ada menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Bagaimana bernubuat, artinya ya seperti tadi sudah dijelaskan itu, tapi bisa juga bernubuat itu tidak langsung dengan bahasa Indonesia, tapi dengan doa bahasa roh, dengan katakan kita berbicara pada waktu kita bernubuat, itu harus ada penterjemahannya. Dan itu mesti dilatih. Jadi misalnya sekarang, misalnya saya didapatkan sesuatu dari Tuhan dengan bahasa roh, saya katakan, Hurrama syappatakalla ramatoke beda. Kipasyapote rama syokalla ramatobika. Rapateke rama syopeka. Rapasyokemeteka. Ramasyakometeka. Ramatakomesheketaka. Saya sendiri tidak tahu terjemahannya. Tetapi kalau ada di antara saudara yang bisa mengartikan itu, saudara beranikan hati saudara untuk bisa menerjemahkannya. Kadang-kadang yang berbicara dalam bahasa lidah ini bisa mengartikan, kadang-kadang tidak gitu. Oleh sebab itu dikatakan kalau kita berbahasa roh untuk menjadi berkat sebagai nubuatan kepada orang, itu harus diterjemahkan. Kalau tidak, kita mesti diam, hanya bicara pada dirinya sendiri. Jadi kalau tadi yang seringkali kita katakan itu adalah berdoa sebagai bahasa doa, itu tidak perlu diterjemahkan. Kita berbicara kepada Bapa di sorga, hal-hal yang rahasia, itu untuk membangun iman kita, itu tidak perlu diterjemahkan. Tetapi untuk seperti tadi yang saya katakan, di dalam suatu pertemuan, ada yang berbicara bahasa lidah, itu harus ada artinya gitu. Nah itu merupakan satu keberanian di mana kita perlu untuk melatihnya itu. Jadi kalau tidak ada penerjemahannya, ya berhenti gitu. Jadi itu anggap untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian di waktu-waktu yang akan mendatang, infrastruktur saya tadi benar-benar dijamah oleh Tuhan ketika Pak Adam katakan infrastruktur. Iya benar itu. Itu infrastrukturnya kita harus persiapkan. Tapi ini melalui SOTV ini sudah salah satu infrastrukturnya yang kita ini latih terus. Jadi tanpa kita latih itu tidak bisa. Jadi Yoel pasal 2 28 sampai itu kita perlu bicarakan terus, bicarakan terus, sehingga kita latih dengan kesaksian-kesaksian orang bagaimana dia bisa mendapatkan bahasa roh, bagaimana dia mendoakan orang dan lain sebagainya, bagaimana menyembuhkan orang. Nah ini dalam waktu-waktu yang datang, saya harap kita lebih tekun lagi ambil bagian dalam SOTV ini, sehingga dengan demikian kita tahu lawatan Tuhan akan terjadi, new wave of revival, itu ditandai dengan satu gelombang baru pertobatan yang luar biasa. Yang kedua, itu adanya kekudusan, karena kita menjadi serupa Kristus. Kita tinggal di dalam dia di dalam kita, sehingga kita oneness with Jesus, oneness with Christ. Ini mesti dilatih terus, saudara. Yang ketiga, pencurahan kuasa Roh Kudus itu. Ini kita semuanya harus persiapkan infrastrukturnya, supaya tujuan Tuhan melalui visi yang Tuhan sudah berikan melalui demos itu, tujuan akhirnya adalah new wave of revival, kegerakan besar terjadi melalui tubuh Kristus yang dibangkitkan, sleeping giant bangkit. Itu dimulai dari kita, dimulai dari sekarang ini sudah dipersiapkan infrastrukturnya ini. Sehingga nanti ketika kita berbicara di marketplace, tiba-tiba orang akan menangis, bagaimana mereka akan bertobat. Itu perlu latihan. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat pertobatan jiwa-jiwa itu bukan hanya man-to-man ministry nantinya, tetapi akan suatu masa yang begitu besar, gelombang baru kebangunan rohani yang ditandai dengan 3 hal tadi itu. Gelombang pertobatan terjadi, gelombang kekudusan,
gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bernard. Pak Ayung ada? Pak Ayung? Ada yang mau disampaikan untuk homework? Oh, ini suara saya bisa dengar. Ini saya masih Bisa. di tol, ya, Sandy. Ya? Bisa. Bisa. Iya, itu apa yang disampaikan Bro Adam tadi, ya. Adik kita harus untuk homeworknya untuk berkata-kata prophesy, ya. Untuk belajar homeworknya untuk memperkatakan jangan perkataan yang negatif, Bro Sandy. Oke. Ya, semua teman-teman yang sekarang jadi leader di chapter semua termasuk member ya harus selalu memperkatakan semacam kata-kata nubuatan ya. Chapter umpama saudara punya chapter AA, dia bilang chapterku akan bangkit, akan muncul orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, engkau ketemu setiap kita belajar ya untuk kita bernubuat ya, teman-teman. Ya, ini penting sekali karena kata-kata itu akan seperti yang tadi kesaksian Bro Adam ya. Ini kalau ketemu ya, you are special in God's eye. Ya, Tuhan akan pakai engkau, brother. Ayo tetap semangat, tetap maju, tetap supporting each other. Ini homeworknya supaya ini jadi suatu kebiasaan. Dan saya percaya itu full gospel akan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen kegerakan revival itu. Itu aja, Bro Sandy. Oke, thank you Pak Ayung. Baik, Pak Adam ada pengumuman tambahan? Nggak ada dari saya, Pak. Oke, Brother Lukman, Itu Brother Lingga untuk doa tangannya penutup, udah angkat, silakan. Bro Sorry? Sandy. Brother Ya. Lingga tangannya angkat. Oh, Pak Sinulingga ada sesuatu? Iya, saya mau konfirmasi sedikit tentang yang disampaikan Pak John Keret tadi sama Ibu Charlotte tadi, Pak. Jadi ada pesan dari Tuhan, itu memasuki bulan Elul ini kita harus melakukan tesufah. Itu berbicara tentang perenungan yang dalam, di mana Tuhan sedang mengisi kita, tapi musuh juga terus dengan gencar melakukan agendanya untuk menghalangi perjalanan orang-orang yang sedang dipersiapkan dan dipilih Tuhan. Jadi orang-orang yang di SOTV ini betul-betul memang menggenapi apa yang ada di divisi FGP. Jadi orang-orang awam yang di end time ini betul-betul dipersiapkan Tuhan. Dan saya pribadi juga memang sedang ada satu agenda juga. Kemarin ada member juga yang Tuhan kirim, dan kita sudah doakan waktu itu, dan dia minta pelepasan juga. Dia selama ini dengan okultisme, dan juga di dalam usaha kemarin juga dia sudah mendapatkan berkat supranatural. Cuma ini masih dalam perjalanan gitu. Jadi hari-hari ini memang kuasa Tuhan begitu dahsyat gitu, Pak. Cuma bagaimana kita meresponinya harus dengan cepat gitu, sehingga roh kita itu harus betul-betul kita aktifkan gitu. Dan di tesufah ini betul-betul kita harus membangun melakukan perenungan yang dalam dan membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan gitu, Pak, untuk mempersiapkan kita di agenda Tuhan. Mungkin itu, Pak. Oke. Thank you. Oke, thank you. Baik, ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Yang dapat pesan Tuhan? Kalau tidak ada, saya minta saya undang Brother Lukman untuk doa penutup. Dan Pak Adam, kita akan masuk lagi yang session 12, 2 minggu lagi ya, bukan? 2 minggu lagi, betul. Ya. Oke. Brother Lukman, are you on? Yes, I'm on. Yeah, go ahead. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Let's pray.
Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk Brother John Carrot dan Sister Charlotte dan juga Brother Adam Teja, Brother Vincent Wijaya, Brother Aro, Brother Handoko, Pak Bernard dan juga Ko Hayung, Brother Sandy, semuanya ya Tuhan, yang Brother John Thompson juga yang hadir, yang melayanimu ya Tuhan di SOTV ini ya Tuhan. Tuhan, kami belajar banyak ya Tuhan, dan kami masih mau belajar ya Tuhan. Yes, thank you. Biarlah Tuhan pakai leaders ya Tuhan di FGB MFI untuk melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau melepaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kami selalu menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan kami selalu berbuah roh ya Tuhan, untuk bisa ada kasih ya Tuhan. His banner over us is love ya Tuhan. Karena tanpa kasih ya Tuhan, kalau kami memiliki Tuhan karunia-karunia Tuhan, semuanya tidak berkenan ya Tuhan. Tapi kalau kami memiliki Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih ya Tuhan, kasih itu sendiri ya Tuhan, apa yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, itu sangat luar biasa Tuhan, dan akan dipakai ya Tuhan untuk Tuhan apa yang seperti kesaksian di SOTV maupun di Fourfold ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa Tuhan akan dimenangkan, akan diselamatkan, akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan dikuatkan Tuhan. Yes, thank you, Lord. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dan akan dilepaskan juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai Tuhan setiap pribadi, setiap FGB Man, LOF ya Tuhan, yang ada di Zoom ini maupun yang belum ada ya Tuhan, tapi mereka mau ya Tuhan melakukan kasih ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang melepaskan kasih ini Tuhan kepada kami ya Tuhan. Your compassion and your love Jesus. Thank you so much Jesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat jasmani maupun rohani ya Tuhan turun atas setiap FGB Man dan LOF. Karena kami adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus, dan kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami adalah rumah doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari ini, dan untuk setiap orang yang Tuhan yang hadir, dan keluarga mereka, dan pekerjaan mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Lukman. Ya. Pak Lukman minta tolong doain John sama Charlotte yang mau pergi ke, mereka mau jalan ke Dallas, mau melayani di sana. Tolong doain. Oke. Kita sehati sama-sama. John and Charlotte, we are going to pray for you, for your trip to Dallas. Okay. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we pray in one accord with everyone in the Zoom, and also with you, Lord Jesus Christ. As Brother John Carrot and Sister Charlotte, with your son and your daughter, whom you love, Jesus. Bless them both, Lord, and protect them both as they go to Dallas, Lord. Cover them with the blood of Jesus, Lord. Lord, cover them. Sanctify them with the blood of Jesus, and protect their heart, their mind, their body, spirit, soul, and strength in the mighty name of Jesus Christ. Touch them, Lord, with your power, with your resurrection power, with your anointing, and with the, also, Lord Jesus, your holy angels goes with them, Lord. Protect them as they go there, Lord Jesus. Lord, you go with them. You do not go alone, Lord. They are your vessel, Lord Jesus Christ. Thank you for using them mightily for your good work, Lord. They are your children. Thank you, Lord, for those who hear the message and hear the word of God through them. Many will be healed, many will be touched, and many will be saved through you, in you alone, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you for your power, the power of the Holy Spirit, the resurrection power, in Jesus' name. And bring them home safely back. Protect their family and all their loved ones, Lord. Thank you, Lord Jesus, as you protect us, protect them.
in the mighty name of Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit, God. And Lord, thank you also for Mr. Francis Wusu and Padali Sutanto and family and loved ones, and Brother Rudiak also. Thank you for everyone, Lord, in this Zoom today. We love you, Jesus. We thank you, Jesus. Amen. 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 Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amin. Ya, mari. Sampai ketemu. Pak Adam, Ya, terima kasih. thank you. Ya, sampai ketemu 2 minggu Thank lagi you, ya. John. 12. Semua. Charlotte, have a good God bless you, John and Charlotte. Thanks, Andy. Love you. Thank you. Ya, thank you, Pak Thank Adam. you, Pak Gunnar. Bye-bye. John. Thank you, Pak Lingga. Thank you, everyone. God Lord bless you. Tantang. God bless. Bless semua. Thank you. Thank you, Pak Gunnar. Bye. Pak Makasih. Okto, thank you. Malam. Terima kasih. Thank you, Pak Guntur. Thank you, Pak Albertus. Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FBBMFI. The vision that we see, the mission that we reach. FGB. Jesus, you're the